Perkara terhadap kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota DPR. Ya, kita langsung akan bergabung dengan Randy Wicaksana yang berada di Polda Metro Jaya. Randy, apa perkembangan terbaru dari sana? Ya, Divi, pertanggal 4 Oktober kemarin, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melakukan sebuah konferensi pers terkait adanya dugaan penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga dari majikannya yang diduga kuat adalah seorang anggota DPR RI berinisial IH yang juga merupakan putra dari Wakil Presiden Hamzah Has. Pada hari ini, Polda Metro Jaya di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melakukan gelar perkara terkait lanjutan dari kasus ini. Dan apakah IH akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya? Saat ini kita akan bergabung bersama dengan Krisnamurti untuk mengetahui kelanjutan bagaimanakah nasib dari asisten rumah tangga ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Bagaimana, apakah sudah ada perkembangan, sudah ada gelar perkara, dan apakah IH nantinya juga akan diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya? Jadi sejak laporan polisi dibuat oleh pelapor korban, kami lakukan namanya proses penyelidikan. Kami terbitkan surat perintah penyelidikan, melakukan interview terhadap korban dan beberapa saksi dalam rangka menentukan peristiwa itu apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak. Visum diambil, diperiksa, saksi-saksi diperiksa, dokumen diperiksa juga, dan sudah dilakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara itu laporan hasil penyelidikan, maka penyelidikan ditingkatkan kepada penyidikan. Penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang sebuah peristiwa pidana dan menentukan tersangkanya. Jadi sekarang kita prosesnya adalah membuat terang dulu peristiwa pidananya. Kita akan verbal secara pro justisia terhadap para saksi tersebut yang kemarin diinterview, dan lanjut nanti kita lakukan pemeriksaan dokumen secara mendalam, keterangan dari ahli diambil, dan kita akan menyentuh kepada terlapor pada pemeriksaan saksi. Apabila nanti dari materi hasil pemeriksaan saksi cukup bukti, maka yang bersangkutan ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Apabila tidak cukup bukti, maka kasusnya bisa dihentikan, atau sebelum dihentikan kita lakukan upaya maksimal untuk mencukupi bukti. Dan untuk proses itu IH sebagai terlapor panggil dulu sebagai saksi. Pada titik ini kami masih diberikan ruang. Namun apabila nanti dipanggil sebagai tersangka, ada undang-undang terbaru yang menyatakan harus ada izin presiden. Ya. Belum, ini kan kita kembali pada pemeriksaan secara verbal pro justisia. Kita percepat, dan yang paling penting nanti akan ada berita acara konfrontasi apabila yang bersangkutan menyatakan hal yang sebaliknya dari apa yang disampaikan oleh keterangan saksi-saksi. Dan lebih penting lagi, kami akan lakukan yang namanya rekonstruksi, prarekonstruksi untuk merunut peristiwanya. Dan di sini nanti tergambarkan tentang peristiwa pidana ini, apakah betul terjadi atau tidak terjadi, apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk ditingkatkan sebagai tersangka. Demikian. Terima kasih Pak Krisnamurti atas wawancaranya. Demikian wawancara kami dengan Krisnamurti dari Direktorat Reserse Kriminal Umum terkait dengan kasus Thoifah yang dilaporkan mengalami penganiayaan dari seorang anggota DPR RI. Masih belum jelas kapankah akan diperiksa IH selaku terlapor. Namun kita akan masih menunggu perkembangan selanjutnya. Yang pasti ia akan melakukan berbeda karena anggota DPR dari undang-undang terbaru harus melapor ke presiden terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan terhadap beliau. Demikian laporan dari Polda Metro Jaya. Kita kembali ke studio TV dan juga para mitra. Baik, terima kasih Randy Wicaksana laporannya langsung dari Polda Metro Jaya. Apa enggaknya? Sebelumnya Thoifah melaporkan majikannya ke polisi lantaran kerap melakukan penganiayaan. Polda Metro Jaya telah memeriksa sejumlah saksi dalam laporan dugaan penganiayaan seorang pembantu rumah tangga oleh majikannya.
Majikan pelapor merupakan anggota DPR dari fraksi P3, Ivan Has. Dalam laporannya, Thoibah mengaku kerap mendapatkan penganiayaan dari majikannya sejak 3 bulan terakhir. Di antara saksi-saksi yang diperiksa, terdapat pula pengakuan dari 2 orang PRT lainnya yang pernah menerima perlakuan serupa. 29 September ada laporan polisi atas nama pelapor atas nama Thoibah mengaku bekerja sebagai pembantu rumah tangga, bekerja di rumah saudara IH, kemudian mengaku telah dianiaya oleh tuan rumahnya dan termasuk dengan istrinya katanya. Pengakuan ini kemudian dituangkan dalam laporan polisi. Sebelumnya, Thoibah bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia meminta polisi agar segera menindaklanjuti laporannya. Untuk terus dampingi korban, karena sebenarnya kita lebih mengupayakan supaya korban ini aman dulu. Karena kondisinya belum memastikan atau belum membuat dia lebih baik. Jadi kita masih mengamankan korban, tapi kalau secara yang akan kita lakukan, khususnya kita minta untuk mendesak pihak kepolisian atau pihak penyidik untuk terus dan segera menindak pelaku. Selain mendapat bantuan dari LBH, Thoibah juga mendapat perlindungan darurat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Untuk melengkapi bukti laporannya, Thoibah juga telah melakukan visum dan untuk memulihkan traumanya, ia pun tinggal di safe house. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Rumah tangga yang disiksa oleh majikannya, yaitu anggota DPR Komisi 4 Fani Safriansyah. Hingga saat ini Fani sulit ditemui oleh awak media. Apartemen mewah yang dihuni oleh Fani pun dijaga ketat oleh petugas keamanan. Apartemen Fani Safriansyah atau Ivan Has yang berlokasi di Jakarta Pusat dekat pusat perbelanjaan di Jalan Kebun Kacang Raya dijaga ketat oleh keamanan. Ketika tim TV One mendatangi apartemen tersebut ingin mengkonfirmasi keberadaan Ivan, petugas keamanan melarang untuk masuk gedung tersebut. Mereka meminta agar kami menunggu di luar gedung sambil menunggu konfirmasi dari pihak humas apartemen. Sebelum saya ngasih kontak person kita boleh minta kartu persnya. Saya harusnya saya mesti update dia bahwa bapak atau ibu akan telepon dia. Jadi dia mesti tahu. Namun ketika tim kami mencoba untuk menghubungi salah satu humas, tak ada respon yang kami dapatkan. Menurut petugas tempat, mereka enggan memberitahukan keberadaan Ivan saat ini. Mereka hanya mengatakan bahwa memang terdapat sejumlah media yang juga mencari Ivan di apartemen tersebut dalam beberapa hari terakhir. Dari Jakarta, Leila Nadia, Junedi, TV One mengabarkan. Kerap menganiaya pembantu rumah tangganya sejak Juli 2015 lalu. Puncak penganiayaan itu adalah pada 20 September lalu. Menurut pengakuan korban, Ivan memukulnya dengan tangan kosong hingga telinga kiri korban bengkak. Ivan juga menendang kedua tangan Thoibah. Tak hanya itu, pelaku juga menendang punggung korban sebelum akhirnya kepala korban dipukul dengan kaleng obat nyamuk hingga berdarah. Keesokan harinya, korban pun kabur dari rumah pelaku dan melaporkan perbuatan majikannya ke polisi. Sementara
Sementara itu, anggota fraksi P3 di DPR Vanessa Friansyah alias Ivan Has membantah kabar telah melakukan penganiayaan kepada pembantu rumah tangganya. Hal ini diungkapkan rekannya di fraksi P3 Hasrul Azwar. Menurut Hasrul, dirinya sudah berkomunikasi dengan Ivan Has untuk membahas hal itu. Hasrul berencana bertemu esok karena saat ini Ivan Has masih berada di luar kota. Yang dikomunikasinya itu tidak benar. Saya tidak benar menganiaya. Jadi yang benar bagaimana, Van? Yang benar, yang namanya pembantu kan ada kesalahan. Dia dimarahi, ya mungkin dia gak terima. Dia lari dari belakang. Itu pagar tingginya 2 meter lebih, dia lompat. KTP-nya sampai sekarang masih tinggal sama Ivan. Tidak ada kekerasan fisik? Nggak ada menurut dia. Alasan dia lari itu kenapa? Dia mungkin karena dimarahi, kesal atau bagaimana. Itu menurut Ivan. Ya menurut Toifa kan lain lagi. Jika dilaporkan benar, Namanya berita itu benar dan tidak. tapi sampai berapa lama sih Bang? Apakah diberhentikan? Oh kan belum tentu benar. Kalau benar, Kita nggak bisa berandai-andai dong. Kita belum ketemu gimana. sejauh ini alasan belum ketemu kenapa Bang? Apakah Ada urusan keluarga beliau. Sedang di luar. Mahkamah Kehormatan kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota fraksi P3 meski tanpa pengaduan. Jika terbukti, Mahkamah Dewan bisa menjatuhkan sanksi berat. Tentang proses lidik dan proses persidangan di MKD itu sesuai dengan hukum acara ya. Bahwa ketika misalnya kasus ini ditindaklanjuti tanpa ada pengaduan, maka dengan sendirinya MKD akan membentuk tim untuk melakukan suatu proses lidik ya terhadap kasus itu, dan ketika misalnya hasil verifikasi sudah dianggap cukup, lalu kemudian ditindaklanjuti dalam proses persidangan untuk memverifikasi tentang dokumen-dokumen atau bukti-bukti surat yang kita dapatkan, begitu pula dari keterangan-keterangan saksi yang didapatkan oleh pihak tim lidik gitu loh. Sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Tapi kalau dalam konteks ini, kalau misalnya yang bersangkutan memang terbukti ya melakukan suatu penganiayaan terhadap seseorang, maka saya kira memang akan masuk dalam kualifikasi pelanggaran berat ya. Pemirsa, pesawat